Hitung sejak 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju ke Arab Saudi. Itu artinya calon jemaah umroh dari Indonesia bisa berangkat ke Baitullah. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berharap penyelenggaraan ibadah umroh dapat berjalan dengan lancar setelah Arab Saudi memberikan izin kepada Indonesia untuk memberangkatkan jemaahnya. Yakut menyatakan penyelenggaraan umroh menjadi tantangan karena akan berdampak pada pemberian izin pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Kemenak mengaku sudah membicarakan soal pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Indonesia dengan para pemangku kepentingan di Arab Saudi. Hal ini menunjukkan bahwa suspend Arab Saudi terhadap Indonesia telah dicabut. Warga Indonesia sudah diperbolehkan masuk ke Saudi Arabia tanpa melalui negara ketiga. Dengan pembukaan suspend tersebut, maka secara otomatis penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh juga dibuka. Namun dengan ketentuan sebagaimana sudah ditetapkan, yang pertama yaitu bagi jemaah umroh yang datang dari luar dengan menggunakan visa umroh dan telah disuntik dengan vaksin yang diakui oleh Kerajaan Arab Saudi dengan dosis lengkap, dibolehkan untuk langsung melaksanakan umroh dan tidak diberlakukan penerapan karantina. Meski demikian, hingga kini Indonesia belum menerima undangan resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membahas pelaksanaan ibadah haji 2022. Kemenak menjelaskan nota kesepahaman menjadi sangat penting dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2022. Menurutnya dalam MOU itu akan disepakati sejumlah hal, diantaranya besaran kuota jemaah, ketentuan-ketentuan mengenai teknis operasional haji, termasuk ketentuan pelaksanaan manasik apabila pandemi masih berlangsung, serta kebijakan protokol kesehatan selama penyelenggaraan ibadah. Di Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita pagi ini, Arab Saudi yang mengizinkan warga negara Indonesia masuk tanpa karantina. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Eko Hartono. Beliau adalah Konsul Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Jeddah. Ya, halo, selamat pagi waktu Indonesia ini Pak Eko. Selamat pagi Mas Prasetyo. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Eko. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu mengenai kondisi Pak dari pelaksanaan ibadah umroh terlebih dahulu di Baitullah hingga saat ini. Baik, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui bahwa pemerintah Arab Saudi pada akhir November yang lalu telah mengumumkan bahwa per 1 Desember 2021 penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi sudah dibuka kembali. Dan tentunya ini berdampak kepada dibolehkannya jamaah umroh untuk melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. Tentunya ini sesuatu yang patut kita syukuri. Setelah sekian lama, hampir 2 tahun ini tidak ada umroh, dan kemudian haji juga ya sudah 2 kali haji tidak ada. Nah, walaupun ini sesuatu yang patut kita syukuri, namun juga para calon jamaah umroh perlu bersabar terlebih dahulu, karena memang sekarang ini ada sedikit hal teknis yang perlu kita selesaikan dengan pemerintah Arab Saudi, terutama terkait dengan vaksin, ya, status vaksin. Kalau e-visa umroh, alhamdulillah sudah dibuka, jadi sekarang sudah ada beberapa calon jamaah umroh yang terdaftar untuk segera bisa berangkat. Nah, ini sedikit menunggu penyelesaian teknis terkait dengan status vaksin. Ini menambah ongkos, cost structure kita jadi bertambah ini. Jadi ini yang memang harus ditanggung oleh para jamaah ya. Oke, berikut ini kita akan sampaikan infografik ya terkait dengan jumlah jemaah umroh Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di tahun 1436 Hijriah kita lihat jemaah umroh Indonesia mencapai 649.283 jemaah. Kemudian tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga 693.332 jemaah. Dan di tahun 1438 Hijriah juga mengalami lonjakan hingga 867.561 jemaah. Dan di tahun 1439 ini mencapai yang level tertingginya begitu ya. Ini sebelum pandemi begitu. 1.005.806 jemaah. Kemudian di tahun selanjutnya ada sedikit penurunan menjadi 974.650 jemaah.
Dan berikutnya kita lihat dari sisi jemaah haji kali ini. Dari tahun 2016 hingga 2019, di 2016 sekitar 154.441 jemaah, kemudian di tahun 2017 juga mengalami lonjakan untuk jemaah haji asal Indonesia menjadi 203.000 jemaah. Di 2018 pun demikian 203.000, rata-rata hampir sama. Kemudian di tahun 2019 juga mengalami lonjakan hingga 212.073 jemaah haji Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Eko Hartono. Pak, kalau kita sampaikan data tadi, itu rata-rata memang mengalami peningkatan begitu ya Pak Eko. Apakah ini menjadi salah satu nilai tambah juga bahwa jemaah umroh maupun jemaah haji Indonesia ini memang menjadi salah satu juga penopang ya dari sisi aktivitas perekonomian di Arab Saudi sendiri nih Pak Eko? Betul Mas Pras. Jadi saya ingin sampaikan bahwa jamaah umroh Indonesia itu nomor 2 terbesar setelah Pakistan. Pakistan setiap tahun mengirim 1,5 juta jamaah umroh, sementara Indonesia 1,2 juta. Jadi mungkin sedikit tambahan dari apa yang disampaikan oleh data dari Ampuri tadi itu. Tahun 1441 Hijriah atau 2019, itu jumlah jamaah umroh kita tercatat di sini 1,2 juta. Dan yang membedakan juga dengan Pakistan memang info bahwa jamaah kita punya kelebihan dalam hal daya beli kita. Jadi kita sedikit lebih tinggi dari Pakistan yang kemudian menyebabkan bahwa spending kita juga lebih ya. Baik itu di akomodasi, konsumsi dan sebagainya. Nah, ini yang sangat menyokong perekonomian Saudi ya. Jadi kita lihat bahwa hotel-hotel utama di Mekah dan Madinah itu banyak dihuni oleh jamaah kita. Hotel-hotel bintang 4 dan 5 itu banyak dihuni oleh jamaah umroh kita dan Malaysia. Nah, ini yang mereka sangat berharap, Saudi sangat berharap kiranya jamaah umroh dari Indonesia segera datang. Karena Mas, kalau kita lihat sekarang, walaupun jamaah umroh asing di luar yang 6 yang tadi itu sudah berdatangan, ada sekitar 16 negara sekarang yang telah mengirim jamaah umrohnya dengan jumlah total sekitar 111.000 jamaah ya pada saat sekarang ini. Tapi sebelum the Big Five, yang saya katakan the Big Five adalah Indonesia atau mulai dari dulu Pakistan, Indonesia, kemudian Mesir, India dan Turki ini belum datang, itu impact-nya belum akan banyak. Impact ekonominya terhadap Saudi belum akan terasa. Walaupun sudah lumayan ya, ada jamaah dari negara Teluk dan kemudian jamaah lokal ya. Hotel-hotel sudah mulai terisi, tapi tidak kemudian sepadan dengan pada saat jamaah dari kelima negara besar itu datang. Nah, ini terutama Indonesia ya. Malaysia sudah datang, sudah cukup banyak Malaysia. Nah, tapi Indonesia sebagai pengirim terbesar kedua belum datang. Ini sangat terasa bagi Saudi. Info dari lapangan juga jamaah dari Pakistan ini juga belum ada yang datang karena mereka masih melihat-lihat kembali dengan adanya peningkatan biaya umroh ini. Info dari lapangan mereka belum datang. Nah, ini Indonesia juga sudah insya Allah lah nanti saya katakan tadi insya Allah pertengahan Desember ini sudah mulai datang. Sejauh ini itu yang menyebabkan bahwa pihak Saudi sangat berharap agar jamaah umroh Indonesia segera datang untuk segera bisa membantu menggerakkan ekonomi. Pak Eko, tapi kalau kita lihat dari data ya, mungkin dari sisi pengajuan yang disampaikan oleh Indonesia begitu untuk ke Arab Saudi pada saat mereka melakukan ibadah umroh, ada peningkatan tidak Pak? Dan ini kan difokuskan untuk mereka yang melakukan vaksinasinya Sinovac. Lantas seperti apa nanti mekanismenya di sana begitu? Apakah tadi proses karantina 3 hari berlaku kemudian setelah yang nyatakan positif itu harus stay atau bagaimana? Dan terus yang negatif apakah bisa lanjut atau seperti apa mekanismenya nih Pak Eko? Ya, yang tadi saya sampaikan, yang negatif bisa langsung umroh. Ya, bisa langsung umroh. Yang positif ya memang harus meneruskan karantina. Nah, belajar dari pengalaman tahun lalu 2020 pada saat kita akhir November sampai Februari, kita juga mengirim sejumlah jamaah. Waktu itu 3 bulan itu sekitar 1.600 ya, 1.690-an jamaah. Nah, bagi mereka yang positif, sayangnya waktu itu ada sekitar 10% Mas, itu yang positif. Jadi ya waktu itu kita juga belum tertata dengan baik ya.
sehingga PCR dan sebagainya masih belum rapi. Nah, waktu itu ada 10% dari 1.600 itu yang positif. Nah, ini yang kemudian membuat pihak Saudi sangat khawatir. Loh, kok Indonesia seperti ini? Nah, akhirnya kemudian mereka yang positif harus menjalani karantina tambahan. Tidak ada toleransi waktu itu. Jadi apa yang mereka alami adalah dari 11 atau 12 hari paket umroh, itu akhirnya mereka menjelang hari-hari terakhir, jadi 1-2 hari terakhir itu baru diperbolehkan untuk keluar dari karantina di hotel dan kemudian diizinkan untuk menjalankan umroh ya sekali saja dan langsung dipulangkan. Yang gitu. Dan biaya itu waktu itu ditanggung oleh Saudi memang. Tapi sekarang biaya tanggung sendiri. Itu kaitannya dengan kondisi terakhir Omikron begitu. Apakah sudah terdeteksi di sana dan apakah ini nanti juga akan mengubah kebijakan lagi tadi pemerintah Arab Saudi ini, Pak? Baik. Jadi beberapa hari yang lalu memang sudah diumumkan oleh Menteri Kesehatan Saudi bahwa Omikron sudah masuk ke Saudi melalui seorang warga negara Saudi yang baru kembali dari sebuah negara di Afrika Utara. Segera setelah terdeteksi, kemudian pemerintah Saudi melakukan tracing ya, penelusuran dan sebagainya. Tapi memang sampai sekarang belum ada informasi lanjut. Yang jelas bahwa yang bersangkutan sudah dikarantina dan sudah dilakukan tracing, ya penanganan sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, terkait dengan umroh, dengan adanya penemuan kasus Omikron ini, sejauh yang kami pantau di sini, tidak ada perubahan kebijakan dari Saudi untuk penerimaan jamaah umroh dari negara lain. Jadi insya Allah apa yang kita rancang ya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ya, tidak ada perubahan, Mas. Jadi situasi atau kegiatan masyarakat di sini juga tidak terlalu banyak terpengaruh dengan adanya berita masuknya Omikron ini. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Baik, Pak Eko, itu dia update terkait dengan Omikron di Arab Saudi ya, di mana ini sudah ditangani dengan cukup baik di sana sehingga tidak merubah kebijakannya. Lantas bagaimana dengan situasi di Indonesia sendiri yang cukup ramai kaitannya dengan e-visa atau elektronik visa umroh untuk calon jemaah Indonesia yang dikabarkan inaktif begitu? Apakah ini sudah terselesaikan dengan baik, data-data yang cukup hangat belakangan ini begitu beredar, Pak Eko? Ya, jadi memang visa umroh sekali lagi e-visa umroh sudah dibuka oleh pemerintah Saudi. Ini sebuah kemajuan, sebuah perkembangan yang harus kita syukuri juga atas kerja dari berbagai pihak. Akhirnya kemudian visa dibuka. Semula memang tidak mudah ini membuka visa umroh, ya e-visa umroh ini. Jadi sekarang begini Mas Prasetyo, kita tidak lagi bedanya dengan zaman sebelum COVID, kita tidak lagi bisa mengajukan jumlah jamaah kita. Sekarang kendali ada di pihak Saudi. Ya, begitu kita sudah dari persiapan kita, vaksin juga perkembangan negara kita terkait dengan penanganan COVID kemudian suspend dibuka, itu kemudian diikuti adalah pembukaan e-visa oleh pihak Saudi. Jadi pihak Saudi lah yang memberikan semacam bukan kuota tapi seperti kuota lah. Saya berikan Indonesia sekian. Kemudian dibagi ke travel. Nah, travel kemudian meminta jamaahnya untuk mendaftar melalui mereka. Nah, ini yang sistem baru yang diberlakukan oleh pihak Saudi. Jadi mereka kendali ada di mereka Mas sekarang. Itu dia. Nah, ini berarti sekali lagi sudah dibuka. Dan pihak travel kita harus segera menindaklanjuti ini berapa yang segera mendaftar melalui travel dia. Dan itu termasuk dengan yang akan berangkat pada pertengahan bulan ini tidak, Pak Eko? Ya. Jadi infonya memang tidak banyak, di bawah 100 Mas. Masih ini mudah-mudahan jadi semacam pembuka lah, breakthrough ya. Jadi pembuka jalan bagi jamaah umrah yang lain. Ya, tentunya nanti akan diikuti sebagian adalah oleh para anggota travel ini supaya mereka bisa melihat sendiri keadaan sekarang, ya pelaksanaan umroh pada saat sekarang. Ini yang sangat diharapkan sehingga mereka bisa nanti memberikan petunjuk kepada para calon jamaah berikutnya. Kalau mereka sudah di sini, begini cara mekanismenya sehingga mereka bisa menjalankan ibadah ini dengan lebih baik. Itu dia, Pak Eko. Kita akan lanjutkan kembali Pak bicara mengenai perkembangan dari
jemaah umroh Indonesia tadi sudah dibuka, kemudian ada keberangkatan kloter pertama untuk jemaah umroh pada pertengahan Desember ini. Tapi mungkin bisa dijelaskan tidak Pak Eko, seperti apa pada saat mereka berangkat ke sana, kemudian tadi ini kan travel agent yang menyelenggarakannya. Apakah di situ dengan adanya pandemi ini perlu ada keterlibatan juga akhirnya pemerintah Indonesia, karena di situ ada penguasaan yang cukup besar kali ini, termasuk dengan umroh sendiri dari Kerajaan Arab Saudi, Pak Eko. Ya, baik. Jadi memang ada yang membedakan antara pelaksanaan umroh dengan haji. Ya, kalau haji memang itu kewajiban dari pemerintah kita, diatur kuotanya juga ditentukan oleh pihak Saudi atas kesepakatan dari OKI. Ya, kita memperoleh 220 ribu, yaitu 10% dari jumlah penduduk Muslim kita. Yaitu hitungannya itu kesepakatan OKI. Jadi semuanya diatur oleh pemerintah, diselenggarakan oleh pemerintah. Ya. Nah, umroh itu sebenarnya lebih ke ranah swasta. Jadi masing-masing customer atau jamaah itu bisa mendaftar ya pada saat situasi normal, bisa mendaftar ke travel dan kemudian berangkat. Nah, dengan adanya pandemik ini memang mau tidak mau harus ada intervensi dari pemerintah untuk menjamin bahwa umroh bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena tadi pengaturan vaksinnya ya itu jelas melibatkan Kementerian Kesehatan melalui Peduli Lindungi, dan kemudian juga pencabutan suspension dari travel untuk penerbangan langsung. Ini kan juga harus melibatkan pemerintah, bagaimana negosiasi kita, pembicaraan kita, penjelasan kita kepada pihak Saudi bahwa penanganan COVID di Indonesia sudah semakin baik sehingga mereka yakin penerbangan bisa langsung dibuka dari Saudi. Nah, itu yang membedakan antara umroh dengan haji, Mas Prasetyo ya. Jadi sekali lagi dengan adanya pandemik ini mau tidak mau memang pemerintah kita bersama dengan pemerintah Saudi turun tangan. Mereka juga Kementerian Kesehatannya merupakan panglima lah, semacam panglima yang akan menuntun mana negara yang sudah aman untuk diundang dan sebagainya. Tentunya mitranya adalah Kementerian Kesehatan di sini. Nah, itu kemudian bekerja sama koordinasi dengan Kementerian Agama masing-masing untuk menjamin bahwa para travel juga diberikan penjelasan, memberikan arahan dari Kementerian Agama. Tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama apa saja yang harus taati oleh para travel ya untuk persiapan umroh ini. Baik, berarti ini pijakan pertama ibadah umroh Indonesia begitu ya. Apabila ini menjadi tolak ukur yang berhasil, bisa dikatakan berikutnya akan lebih mudah begitu Pak Eko? Insya Allah. Nah, ini tadi mudah-mudahan nanti dengan sedikit jamaah yang sebagian adalah para travel, ini bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai penanganan jamaah umroh pada masa pandemik ya. Nah, jadi mereka mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan kepada jamaahnya dan memperbaiki mekanisme untuk pemberangkatan umroh. Next, bagaimana Anda melihat di tahun depan begitu untuk pelaksanaan ibadah haji Indonesia dengan adanya beberapa kemudahan yang sudah dibuka begitu oleh Kerajaan Arab Saudi sejauh ini? Ya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri Agama bahwa pada saat kunjungan beliau tempoh hari ke Arab Saudi dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh di sini, memang isu jamaah haji tahun 2022 ini belum dibahas secara detail, tapi intinya adalah bahwa pihak Saudi juga sangat mengharapkan agar haji tahun 2022 ini bisa dilaksanakan juga. Tentunya ini juga kembali kepada melihat perkembangan COVID sendiri. Kalau nanti COVID di Saudi dan di seluruh dunia itu membaik, insya Allah nanti haji tahun 2022 juga bisa dilaksanakan. Nah, saya ingin sampaikan juga bahwa biasanya pada masa-masa normal, memang pada awal Desember ini seharusnya sudah ada MOU, Mas. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Agama juga, MOU antara negara pengirim dengan pihak Saudi. Nah, Saudi tanda tangan MOU, antara di situ diatur berapa kuota yang diberikan kepada masing-masing negara. Nah, Indonesia tadi 220
ribu ya. Sebenarnya tahun 2019 itu kita mendapatkan tambahan 10.000 sebagai hasil kunjungan Raja Salman waktu itu atas permintaan Bapak Presiden. Kemudian kita mendapatkan tambahan 10.000. Jadi 230.000 untuk tahun 2019. Nah, itu jadi awal Desember ini sudah ada MOU, kemudian dilakukan berbagai persiapan ya. Awal Januari itu biasanya nanti DPR akan menentukan berapa ONH-nya. Dari situ kemudian kita akan menindaklanjuti dengan hal-hal yang teknis ya, pengaturan transportasinya, akomodasinya dan sebagainya. Nah, sampai sekarang belum Mas, belum ada. Saya kira pemerintah Saudi akan melihat bagaimana penanganan umroh tahun ini. Kalau ini berjalan dengan protokol kesehatan seperti ini, mereka akan bisa belajar dari situ untuk dasar pelaksanaan haji tahun depan. Tahun ini untuk Hijriah atau tahun depan untuk Masehi ya 2020. Betul. Tapi kalau kita lihat, apakah kebijakan ini juga berlaku untuk negara-negara pengirim ibadah haji lainnya, begitu, tidak hanya Indonesia, untuk penandatanganan MOU antara kedua belah pihak ini? Oh sama Mas, sama. Semua bahkan Indonesia sebagai pengirim jamaah haji terbesar itu diberikan kehormatan untuk menjadi negara pertama yang tanda tangan MOU dengan Saudi. Yang diikuti oleh negara lainnya. Ya, jadi iya pasti itu karena itu berdasarkan kesepakatan OKI tadi Mas, Organisasi Kerjasama Islam ya. Jadi begitu disepakati oleh OKI tidak ada perubahan ya sampai sekarang. Nah, itu kemudian MOU dengan berbagai negara yang mengirim jamaah haji. Dan itu juga semoga segera terlaksana, dan pelaksanaan ibadah umroh pada pertengahan Desember ini juga bisa berjalan dengan lancar begitu ya Pak Eko, sehingga ini akan menjadi satu step yang baik begitu untuk Indonesia ke depan. Pak Eko, terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan dan insight menariknya mengenai perkembangan ibadah umroh dan kesempatan bagi warga negara Indonesia juga yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun haji pada tahun depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Eko. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas.